Apakah Nabi Muhammad SAW sudah dikhitan? Siapakah nabi pertama yang dikhitan? Berikut ini, ulasan mengenai para nabi yang dikhitan sejak lahir di dalam kandungan. Yuk kita bahas pada konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Khitan atau biasanya orang Indonesia menyebutnya sunat, merupakan salah satu hal wajib yang dilakukan oleh setiap laki-laki yang beragama Islam. Bahkan bukan hanya umat Nabi Muhammad, namun juga umat-umat sebelumnya yakni Yahudi maupun Nasrani juga berkhitan. Oleh sebab itu, tidaklah heran jika beberapa kalangan mereka masih memelihara tradisi khitan hingga saat ini, meskipun tidak selalu dikaitkan dengan agama atau karena alasan kebersihan dan kesehatan. Sebelum kita mulai kisahnya, hayo bantu channel ini supaya makin berkembang, dengan menekan tombol like, subscribe, dan klik lonceng supaya gak ketinggalan notifikasinya. Mari kita bangun channel ini sama-sama. Mengenai khitan, Nabi Ibrahim merupakan nabi pertama yang mendapatkan perintah berkhitan ketika usianya telah mencapai 80 tahun. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Rasulullah SAW. Berikut ini hadisnya. Yang artinya, Ibrahim al-Khalil berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun, dan beliau berkhitan menggunakan kapak, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbeda dengan Nabi Ibrahim yang dikhitan saat usia sudah tua, Nabi Muhammad ketika lahir sudah dikhitan atas kekuasaan Allah, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Maulid Al-Barzanji, karya Syekh Ja'far Al-Husain. Namun dalam kitab ini terdapat riwayat, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dikhitan pada hari ke-7 kelahirannya. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan bersih, dan sudah bersinar dengan kekuasaan Allah. Harum dan hanum, berminyak dan bercelak kedua matanya, dengan celak hasil perhatian Tuhan. Namun ada yang mengatakan bahwa beliau dikhitan oleh sang kakek setelah berumur genap 7 hari. Tetapi, kebanyakan dari mereka berpendapat, jika beliau telah dikhitan sejak kelahirannya. Salah satu dalil yang dijadikan argumentasi oleh mereka, adalah hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagai berikut, yang artinya, termasuk bagian kemuliaan dari Allah, yang dianugerahkan kepadaku, adalah aku dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan, dan tidak seorang pun melihat auratku. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah bukanlah nabi yang satu-satunya, yang ketika dilahirkan sudah dalam keadaan berkhitan. Terdapat 14 nabi lainnya, yang juga telah dikhitan sejak lahir. Dengan begitu jumlahnya terdapat 15 nabi, yang disebutkan Syekh Sulaiman Al-Bujairami dalam sebuah kitabnya, sebagai berikut, yang artinya, ada 15 orang nabi dari kalangan para nabi, yang dilahirkan dalam keadaan terkhitan. Yaitu Nabi Adam, Nabi Syits, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Handlah bin Safwan, yakni Nabi pemilik sumur Ar-Ras dan Nabi kita Muhammad SAW. Syekh Sulaiman Al-Bujairami, Bujairami, Al-Hatib, Beirut, Dar Al-Kutub Al-Elmiyah 1996, cetakan pertama, Juz 5, halaman 262. Jika diurutkan sebagai berikut, yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, yang kedua, Nabi Syits alaihissalam, yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam, yang keempat, Nabi Hud alaihissalam, yang kelima, Nabi Sholih alaihissalam, yang keenam, Nabi Lut alaihissalam, yang ketujuh, Nabi Syuaib alaihissalam, yang kedelapan, Nabi Yusuf alaihissalam, yang kesembilan, Nabi Musa alaihissalam, yang ke-10, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang ke-11, Nabi Zakaria alaihissalam, yang ke-12, Nabi Yahya alaihissalam, yang ke-13, Nabi Isa alaihissalam, yang ke-14, Nabi Handalah bin Safwan alaihissalam, yang ke-15, Nabi Muhammad SAW. Demikianlah ulasan mengenai para nabi yang berkhitan sejak lahir. Semoga memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi kita semua, dan semoga sahabat beriman semua dapat hikmah dari kisah ini. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kesalahan datang dari admin, kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan.
karena admin hanyalah sebatas manusia biasa. Salam sahabat beriman. Wallahu alam bisawab.